Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada podcast dari Pak Abraham Samad yang mana beliau ini beberapa waktu yang lalu telah dipanggil oleh kepolisian. Entah sebagai saksi, yang penting kejadiannya itu beliau diperiksa dan ini ada potensi untuk kriminalisasi. Tetapi tidak ada takut-takutnya, memang beliau ini memiliki integritas yang sangat baik, sehingga terus aja begitu podcastnya dilaksanakan dan memberikan kalau untuk saya ini pencerahan. Untuk yang lain minimal penyeimbang di dalam narasi lah begitu. Jadi hal seperti ini memang baik di dalam proses bernegara, apalagi kita sebagai manusia yang berpikir. Nah, di dalam podcast ini banyak sekali perkara-perkara yang menarik, yang mana beliau ini mengundang dua narasumber, yaitu Pak Roy Suryo dengan yang satu lagi namanya Pak Lukas. Dan terus terang saja saya baru mendengar beliau sekarang. Dan saya sudah mengatakan bahwa saya ini belajar untuk tidak melihat seseorang itu dari siapa yang berkata, tetapi dari apa yang dikatakan. Dan saya terkejut tatkala mendengar apa yang beliau katakan, karena banyak sekali yang yang sama begitu. Kita tuh nggak pernah janjian begitu. Beliau itu ya beliau, saya itu ya saya itu YouTuber kampung saja, aslinya di Garut, Garutnya pun bukan di kota-kota amat begitu ya, di kampungnya. Jadi mendapatkan orang yang satu frekuensi pemikirannya di dalam masalah ini begitu ya, tidak di dalam masalah yang lain, itu menyenangkan begitu. Dan saya sudah mengambil bagian-bagian dari podcast ini yang perkataan Pak Lukas saja, sedangkan perkataannya Pak Roy Suryo nanti kita akan bahas di dalam videonya sendiri, karena mungkin sudah banyak juga yang menyaksikan paparan-paparan dari Roy Suryo mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Saya belum sedetail itu melihat apa yang dipaparkan oleh Pak Roy Suryo. Nanti kita akan bahas saja di dalam video yang berikutnya, insya Allah. Kita lihat nih apa yang akan dikatakan begitu di sini oleh podcastnya Pak Abraham Samad. Menurut pandangan Mas Lukas, apa yang sedang terjadi di UGM ini? Yang terjadi di UGM itu, UGM telah sengaja menjadikan dirinya dari satu institusi ilmiah, universitas, menjadi institusi satuan keamanan, satpam. Dan banyak satpamnya memang. Ya, banyak banget. artinya saya mendengar penjelasan dari juru bicara yang Sivitas Akademika kan. Nah, dari poin-poin yang dia jelaskan, ini bukan penjelasan satu lembaga akademis. Ini satpam saja kalau jelasinnya kayak gini. Itu kemudian kebetulan saya juga setelah mendengar itu belum lama ini kan, Rektor UGM juga memberikan penjelasan, ada 10 poin. Ini sebelum kita ngobrol ini kan, jadi loh, ini rektor kok ngomong seperti ini 10 poin, dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Kalau sesuatu yang sifatnya ilmiah, wacana ilmiah, itu ada konsep namanya show, don't tell. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Nah, 10 poin Rektor UGM itu hanya omon-omon itu. Tidak menunjukkan etos ilmiah untuk menjelaskan. Nah, bagi saya, menurut saya UGM itu kalau masih memiliki etos ilmiah, sebuah lembaga pendidikan universitas yang paling bergengsi di Indonesia, saya pernah menulis dalam tulisan saya, UGM itu harus mendedikasikan beberapa halaman di website dia. Oke, sebelum ke situ ya, ini betul. Jadi senada dengan apa yang sudah saya katakan. Ini kan cuman selevel humas begitu. Siapa profesor ini tatkala mengatakan apa yang beliau katakan. Karena ya tadi show don't tell begitu. Nah, kalau misalkan sekelas profesor, ini dua perkara fatalnya ya. Yang pertama, dia itu profesor. Yang kedua, dia memiliki katakanlah yang selama ini bukti yang dituntut begitu. Dan ini tidak menunjukkan keduanya. Dia tidak menunjukkan bukti yang diinginkan. Kemudian dia juga tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang profesor. Ini sangat menyedihkan. Nah, itu kan senantiasa nanti dikatakan seperti ini. UGM tidak bisa menunjukkan data-data pribadi Pak Jokowi karena dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini saya katakan tadi bahwa ini tidak bersikap sebagai profesor orang ini. Karena kalau misalkan memang demikian, yang mana dia itu harus harus mengendorse penelitian secara adil, seharusnya menjelaskan mana yang bisa dibuka ke publik, mana yang tidak. Dan yang dia buka ke publik itu yang bisa, buka saja, kan begitu. Ini kok menjadi semuanya tidak bisa, dan kenyataannya tidak seperti itu.
Ini jadi dua-duanya ini tidak menunjukkan sebagai pihak yang memiliki bukti. Kemudian yang kedua tidak menunjukkan kapasitas yang bersangkutan ini sebagai seorang profesor. Ini sangat disayangkan sekali yang pada akhirnya kita itu menjadi berspekulasi begitu. Untuk show, Ya. ya, kasih pengantar, tunjukkan frequently asked question. Betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan publik ya dari perdebatan wacana Udah, itu timbulkan harus aja. semua bisa dijawab, bukan hanya dengan wacana, tapi tunjukkan dengan bukti, Setuju. fotokopian Dipublish. di-upload, Iya. link juga bisa diklik. Iya. Nah, itu ciri-ciri universitas yang ilmiah yang modern. Nah, UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya. Nah, ini sangat menyedihkan. Nah, itu juga yang dikatakan oleh saya kemarin. Jadi UGM ini menginginkan agar kita itu bernarasi sesuai dengan arahannya UGM. Nggak bisa kalau caranya seperti itu. Apabila caranya memang fair seperti yang dikatakan begitu ya, punya laman website kemudian itu ada fact ya, frequently asked question. Malah kalau keinginan saya bukan hanya di dalam permasalahan ini saja, tetapi karena tridharma yang kemarin kita bahas itu ya. Karena tridharma di situ harus ada, yang mana salah satunya adalah mencerdaskan masyarakat. Ini seharusnya bukan hanya di dalam permasalahan Pak Jokowi saja, tetapi pada semua perkara, pada semua pengetahuan yang memang UGM ini memiliki fakultas di dalamnya sehingga menjadi suatu universitas yang besar. Karena kenapa? Karena dengan demikian berarti pengetahuan itu bisa diakses dengan amat sangat mudah dan akan presisi daripada kita nanya sama Google begitu ya. Yang keluarnya kalau nanya Islam yang keluarnya Wahabi Salafi begitu ya, kemudian kalau nanya pengobatan yang keluarnya dokter abal-abal. Ini kan bagus begitu sarannya ini. Kalau UGM sudah seperti itu, bagaimana juga dengan kampus-kampus lainnya? Tapi saya bisa memahaminya begini. UGM ini kan sedang dalam sorotannya. Istilahnya dalam jurnalisme itu spotlight. Dia disorot media, disorot lampu-lampu, sementara dia punya konflik of interest. Konflik of interestnya adalah terkait ijazah Jokowi. Betapapun kan dia mungkin yang mengeluarkan ijazah itu. Nah, sementara kan sebenarnya rektorat sekarang, pimpinan-pimpinan UGM sekarang itu kan tidak terlibat mungkin, tidak tahu. Tidak tahu. Nah, jadi mereka tidak tahu juga mesti ngomong apa, tetapi karena sedang terperosok dalam lembah, mereka tidak tahu harus bagaimana menjawab. Selain mengeluarkan rapalan-rapalan yang membosankan itu, ngomong hal-hal yang sama terus. Alih-alih memberikan bukti, memberikan dokumen dan sebagainya, itu kan sesimpel itu ya. Kalau kita pernah kuliah tahulah, bukti itu lebih bertenaga, lebih powerful ketimbang hanya perkataan gitu. Evidence based fakta gitu. Nah, itu yang membuat saya prihatin karena kalau memang UGM ini dan Sivitas Akademika ini memang betul-betul punya etos itu dan tidak punya rasa bersalah, attitude-nya sebenarnya tidak seperti itu. Mereka dengan simple bentuk tim fact finding. Nah, tim fact finding itu kerja sekian lama kemudian melaporkan ke rektorat hasilnya ini. Temuan fact findingnya dipublish di website dia. Sesimpel itu. Apapun ya. Setuju. Kesimpulannya bisa jadi kesimpulannya ternyata betul. Jokowi pernah dapat ijazah. Sebentar. Nah, ini nih. Jadi yang tadi dulu ya, bahwa mungkin Sivitas Akademika UGM juga jadi terpecah begitu kepada beberapa kubu. Ada kubu yang memang mau ikut-ikutan ke sini, ada yang tidak begitu. Dan itu terlihat lah ya dengan beberapa dalalah lah, apa ya bahasa enaknya dalalah itu? Sebentar, ya dalalah lah ya begitu. Petunjuk dengan beberapa petunjuk itu ada ke sana karena kita tidak melihat dari UGM yang mengkritisi diri mereka sendiri, tidak ada. Padahal ini dikritik, masa orang berpikir begitu ya satu suara semua dengan sikapnya Bu Rektor ini? Kan kemungkinan besarnya tidak, tetapi mereka tidak bersuara karena sekali lagi kemarin sebagaimana yang dikatakan oleh Pak TB itu Taufik Bahaudin, ini sepertinya sudah menjadi mental PNS akademisi sekarang ini, sehingga tidak ada yang berani menyuarakan ya. Kalau misalkan menyuarakan ada kemungkinan untuk dipecat atau lingkungan kerjanya menjadi toksik dan lain sebagainya. Yang mana juga terlihat dari ada kan Profesor Suryono itu yang tiba-tiba di khutbah Jumat membela ijazahnya Jokowi, itu kan repot. Yang mana khutbahnya acak-acakan itu juga repot juga. Jadi ini terlihat amat sangat
kental nuansa konflik of interestnya di sini. Itu dalalah ya, dan ini ada perkataan menarik juga, kita mundur sedikit ya. Yang lama kemudian melaporkan ke rektorat, hasilnya ini. Temuan fact findingnya dipublish di website dia. Sesimpel itu. Apapun ya. Setuju. Kesimpulannya bisa jadi kesimpulannya ternyata betul. Jokowi pernah dapat ijazah tapi hilang misalnya. Kan Misalnya kayak gitu. saya punya 3 skenario. Sebentar. Nah, itu yang saya tekankan. Jadi dalam pengertian bahwa lihat ya, kita itu atau minimal ya kita itu yang satu frekuensi pemikirannya dengan saya atau dengan Pak Lukas ini tidak pernah menuduh Pak Jokowi ini ijazahnya palsu, tidak. Ya, kita tidak menuduh itu. Dalam pengertian itu ihtimal, itu adalah kemungkinan. Ya, dan semua kemungkinan itu nanti dikeluarkan dulu. Itu kebiasaannya para ulama. Kalau misalkan kita melihat tafsir juga demikian. Misalkan amma yatasaalun itu hamzahnya atau alifnya itu kenapa kok tidak ditulis? Itu nanti ada beberapa kemungkinan. Kemudian dari beberapa kemungkinan ini mana yang rojih, begitu, mana yang lebih kuat, nanti kita harus memiliki determiner. Nah, kenapa Pak Jokowi ini pada akhirnya tidak mau menunjukkan ijazah aslinya yang dituntut, yang mana padahal itu adalah sesimpel itu di dalam mengeluarkannya. Nah, kita kan menjadi beberapa ada kemungkinan tuh begitu. Nah, kemungkinan ini kita keluarkan. Lah tatkala kemungkinan ini dikeluarkan, kok orang-orang menuduh bahwa kita itu menuduh, kan lucu begitu. Ini harus kita itu harus terbiasa di dalam pola pikir. Pola pikir itu nanti semua kemungkinannya, kalau di dalam mantik itu nanti disebutnya taksim ya. Di dalam ilmu jadal itu ada yang namanya taksim. Taksimnya itu ada taksim akli, ada taksim apa? Ada taksim istiqroi. Itu bisa dilihat. Nah, nanti setelah ditaksim ini kemungkinannya baru kita itu cari murojih. Misalkan ya, Tuhan itu imma, kemungkinannya itu ada atau tidak begitu. Itu saya tidak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, tetapi di dalam pola pikir itu mungkin, yang mana kenyataannya dia tidak akan bisa lepas dari salah satu dari dua kemungkinan ini. Karena kenyataan itu hanya bisa menerima satu saja, iya atau tidak begitu. Iya ada Tuhan itu atau iya tidak ada. Nah, yang mana kita mencari dalil, karena kita tidak bisa melihat Tuhan begitu, kita mencari dalil yang mana kita langsung memutuskan bahwa tiadanya Tuhan ini mustahil begitu, dan adanya Tuhan ini wajib, dia niscaya. Seperti itu. Jadi ini kita mengeluarkan kemungkinan-kemungkinannya. Nah, makanya Bapak Lukas di sini akan mengeluarkan ihtimal 3 skenario yang mungkin begitu. Ini tidak menuduh sama sekali. Makanya yang disesalkan oleh kita itu kan apa? Respon dari UGM-nya ini, respon dari rektor UGM-nya ini, itu yang kita sesalkan. Sangat mengecewakan begitu. Kita tidak menuduh. Saya minimalnya begitu ya. Tidak menuduh, dan Bapak ini juga tidak menuduh. Di website dia. Sesimpel itu. Apapun ya. Setuju. Kesimpulannya bisa jadi kesimpulannya ternyata betul. Jokowi pernah dapat ijazah tapi hilang misalnya. Kan Misalnya kayak gitu. saya punya 3 skenario memang. 1, Jokowi pernah kuliah, selesai, tapi ijazahnya hilang. Baru merasa perlu untuk membuat setelah dia pengen jadi wali kota dan seterusnya. Atau kedua, dia pernah kuliah tapi tidak selesai, drop out karena milih jadi tukang pelitur kan. Jadi bisnis kayu lebih menguntungkan ketimbang insinyur perkaryaan. Yang ketiga, yang teori yang paling ekstrim memang ya kemungkinan tidak pernah berkuliah. Nah, saya itu cenderung kedua ya sebenarnya. Kalau feeling saya melihat attitude Jokowi dan bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles gitu. Ya. Oke, itu apa namanya ihtimal tadi, yang mana beliau cenderung kepada yang kedua. Saya punya ihtimal yang keempat, cuman itu akan kita bahas pada video yang lain ya. Kemungkinan yang keempat, beliau kan mengatakan 3 kemungkinan. Saya bisa melihat ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang satunya lagi nanti akan kita bahas. Jadi mana coba kita ini ada apa namanya, ada langsung mengatakan tidak ada, dan kalaupun dari kemungkinan ini kan dia bisa jadi salah. Jadi dari 3 kemungkinan, memang kemungkinan pertama begitu ya, kalau kita harus keluarkan nih asli. Cuman Jokowi bermain begitu dalam pengertian mau ini rame, itu juga nanti akan disebutkan kalau nggak salah. Kemudian kemungkinan kedua itu pernah kuliah tapi ijazahnya hilang. Kemungkinan yang ketiga itu pernah kuliah tapi drop out. Kemudian kemungkinan keempatnya ini yang memang tidak lulus itu. Ya, yang mana beliau tidak menyebutkan yang aslinya, kan itu ada ihtimal juga sebetulnya yang asli itu ada. Cuman nanti juga akan disebutkan di dalam kemungkinan yang lain. Nah, dalam hal ini kalau misalkan kita kan feeling saya, kata beliau itu kan feeling saya, itu kan dalam pengertian apa? Kita tidak memastikan bahwa itu yang terjadi, tidak. Itu kemungkinan. Dan apabila kemungkinan ini ternyata salah, ya sudah kan selesai begitu. Tidak menjadi permasalahan untuk kita yang memang ingin mengetahui kebenaran. Ya kebenaran itu realita. Tatkala realita itu dia sudah terbuka lebar, sudah nampak oleh mata, ya sudah. Mau apa lagi begitu. Cuman sampai sekarang kebenaran ini dia tidak terlihat. Yang tidak menunjukkan etos
sebuah perguruan tinggi atau institusi ilmiah, baik yang sudah ketika dia memadamkan acara sampai itu kan seperti kalau itu dulu biasa dilakukan kok era Orde Baru, betul, Kodam Gato, Satpam, atau yang penjelasan Rektor UGM itu, maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Jadi ada humas yang canggih ya, level corporate gitu. Tapi dia itu level kecamatan yang menjelaskan begitu basic, begitu tidak jelas, begitu kabur, mengulang-ulang pernyataan yang boring, dan itu tidak menunjukkan seorang yang profesor menurut saya. Oke, ya itu tadi. Jadi tidak berlaku sebagai profesor, sebagai humasnya pun humas kecamatan, dan itu wajar. Kenapa wajar? Karena beliau itu rektor bukan humas begitu. Humas itu dia ada seninya tersendiri. PR begitu ya, public relation kalau tidak salah, itu juga malah ada fakultasnya begitu kalau tidak salah ya, international relation yang ada ya. Mungkin PR juga ada tuh. Ini ada sainsnya tersendiri, dan memang ibu profesor ini bukan bidangnya. Lah kok yang bukan bidangnya malah terjun ke dalam bidangnya? Ini sudah pengkhianatan pengetahuan dari awal, yang mana apabila itu dilakukan misalkan oleh murni politikus, mungkin kita bisa mentoleransi. Tetapi apabila ini dilakukan oleh seorang rektor universitas ternama, salah satu terbesar di Indonesia, yang kedua, ini menjadi sangat amat aneh sekali. Oke, setuju. Mas Roy, kita tanyakan dulu sebagai penulis buku dan sebagai seorang jurnalis senior. Mas Lukas, gimana tanggapannya tentang penulisan buku ini? Kira-kira misalnya kalau yang bersangkutan nanti keberatan. Begini, teks itu dokumen seperti ini. Jadi ada penulisan sejarah kan. Betul. Nah, karya jurnalistik itu disebut sebagai draft penulisan sejarah. Nah, kalau buku itu bukan draft lagi, sebuah penulisan sejarah, tetapi kan masih hanya mengungkap satu fakta. Jadi kalau karya jurnalisme itu draft penulisan sejarah, nah buku itu sudah memotret sejarah. Nah, ini saya sangat mengapresiasi. Terima kasih. Jadi itu salah satu yang saya sangat gigih mengusulkan sejak awal agar Bung RRT ini segera menulis buku ini, dan saya bersyukur. Saya sudah intip-intip sekilas tadi. Termasuk salah satunya yang mendorong kami itu teman-teman wartawan, seperti wartawan senior Pak Lukas. Karena prinsipnya kan the truth is out there. X-Files kan ini. Nah, apapun dalih yang sekarang sedang dilakukan oleh UGM, kubu Jokowi, Parcok, itu kan soal waktu aja, terungkap semua. Ya, artinya bisa terungkap, oh ternyata Jokowi punya ijazah asli beneran. Jadi kalau dia punya ijazah asli, kemudian memainkan semua drama nggak bermutu ini, berarti memang ini perilaku psikopat. Oke, sampai situ dulu. Ini menarik. Itu yang saya maksud. Ini tadi kan 3 kemungkinan. Ada kemungkinan keempat sebetulnya. Berarti saya punya kemungkinan yang kelima nih. Jadi ini bisa jadi memang ada ijazah aslinya, karena the truth is out there. Dalam pengertian kenyataan itu dia tidak bisa diganggu gugat oleh persepsi. Yang ada sekarang ini kan dia hanya persepsi saja dari Roy Suryo itu. Memang mengemukakan beberapa data, tetapi mengenai keaslian ijazahnya Pak Jokowi itu masih dalam sekedar ranah opini begitu, yang dibangun atas data-data yang dimiliki. Cuman tetap yang dikeluarkan itu masih tetap opini, karena the truth-nya, kenyataannya itu out there, itu di sana, diam dia itu, tidak bisa diganggu gugat. Kalau ada ya ada, kalau tidak ya tidak. Kalau Pak Jokowi ini pernah kuliah ya pernah kuliah, kalau tidak ya tidak begitu. Nah, yang menjadi permasalahan kan begini, the truth-nya ini yang dia itu akan sangat amat mudah sekali untuk dimunculkan. Lah kok tidak dimunculkan dengan cara yang mudah, yang mana akhirnya keluar kata-kata yang nggak enakan. Ini perilaku psikopat begitu. Yang mana kalau memang Pak Jokowi ini memiliki ijazah yang asli, selesai. Cuman nanti ada permasalahannya apa? Pembicaraan kita akan beralih kepada sikapnya Pak Jokowi. Kok permasalahan segampang ini, semudah ini? Kok dibuat seribet ini? Akan beralih nanti. Oke, berarti apa-apa yang dikeluarkan oleh Roy Suryo semuanya itu kan hanya ihtimal saja, hanya kemungkinan saja, hanya itu disebutkan probability begitu, itu hanya probabilitas saja, kemungkinan saja, dan kemungkinan itu ada kekuatannya 20%, 30% dan seterusnya. Nah, apabila dia terbantahkan oleh fakta, memang tidak kena oleh fakta karena ini terlalu banyak biasnya di sini, pada akhirnya fakta yang berbicara sendiri begitu, bahwa ijazah asli ini ada, berarti kan selesai. Ijazah aslinya ada. Cuman kan tidak menjadikan kita berhenti di dalam keheranan. Pembahasan kita nanti akan ke sini. Kenapa Jokowi ini kok memilih ribet sekali di dalam permasalahan ini? Sampai tega
rakyatnya, saat itu masih rakyatnya ya, Gus Nur itu dipenjara. Kemudian orang-orang yang sekarang punya anak, punya istri yang hanya memang menginginkan nampaknya kebenaran dipanggil oleh kepolisian, kemudian bisa jadi dikriminalisasi. Itu sangat aneh sekali dan sudah tega mengorbankan pendidikan begitu, yang mana menjadikan seorang profesor bertindak sangat konyol sekali. Itu nanti ke sana, yang mana tidak menjadi heran kalau keluar bahasa seperti ini. Ini adalah perilaku psikopat begitu. Karena tadi kalau ijazahnya terbukti asli, perbincangan kita akan beralih kepada psikologinya Pak Jokowi. Ini udah kayak preman begitu, udah bukan presiden. Presiden itu seharusnya kan logikanya juga berbeda dengan ilmuwan juga. Logikanya berbeda. Dalam pengertian logika berbeda itu seperti ini. Seorang negarawan itu dia harusnya memiliki rahmat kepada rakyatnya. Dalam pengertian jangan sampai ada rakyat itu masuk penjara, dibui gara-gara seorang negarawan. Kan seharusnya begitu. Lawang ini orang yang mau memakmurkan Indonesia kok malah memenjarakan rakyat Indonesia. Lucu. Tapi saya punya feeling nggak, attitude UGM, attitude Jokowi itu menunjukkan attitude orang yang sedang cari dalih, kan? Nah, tolong, kalau saya tadi agak sedikit mengejek, itu gak bukan apa-apa. ke UGM. Nggak apa-apa. Tetap mungkin hanya pada oknum rektorat yang sekarang memimpin UGM. Tapi sebagai universitas saya tetap memuji, saya salut sama UGM. Saya termasuk menyesal kenapa dulu tidak kuliah di UGM. Nah, buku sebagai draft sejarah ini penting, ya nanti akan ketahuan semua. Dan yang saya lihat dari buku ini juga tidak hanya memotret soal kasus ijazah itu, tapi seperti yang tadi diceritakan oleh Bung Roy, itu ada perspektifnya. Betul. Kayaknya ini lebih juga ditujukan ke UGM juga kan. Nah, menurut saya tradisi ini, dan saya sangat setuju, harus dibuat per seri sampai rinci. Saya itu paling suka ya, saya kan juga dulu waktu di Dewan Pers, itu setiap kegiatan yang saya lakukan di Dewan Pers, jadi 10 tahun pertama saya di Dewan Pers itu selalu saya bukukan. Nah, itu buklet-buklet kecil, tapi itu kemudian menjadi referensi. Dari buklet-buklet itu menjadi referensi bagi mahasiswa, bagi S1, S2, S3 yang ingin meneliti tentang bagaimana proses kemerdekaan pers di Indonesia di era transisi, era reformasi dari Soeharto ke reformasi. Nah, buku ini akan menjadi rujukan tentang skandal kepresidenan, skandal pendidikan UGM. Kalau memang nanti file kebenarannya bisa terungkap. Insya Allah begitu. Ini buku ini akan jadi referensian, jadi buku penting. Nah, saya jadi teringat ini dilanjutkan. Ini di Amerika ini tradisi menulis buku kan bagus ya. Saya salut dengan ada satu nama wartawan legendaris yang bernama Bob Woodward, yang dulu terkenal dengan bukunya The All President Man. Sudah difilmkan. All the President Man. Itu anak Nixon ya gitu di bagaimana mengungkap kebusukan rezim Nixon dari yang disebut skandal Watergate. Watergate. Nah, itu sekarang tapi di sana masih punya etika presidennya, Mas. Beda. Ya, Nixon waktu itu sebenarnya sudah itu kan dimulai dari timnya Nixon, paketnya Nixon mencuri dokumen di kantor dari kantor Partai Demokrat. Itu intinya itu. Jadi sebentar itu Watergate skandal memang berkaitan erat sekali dengan dokumen, yang mana dalam pengertian bahwa ini kan sedang membicarakan tentang buku begitu, yang mana buku ini dia adalah rekam jejak historis. Meskipun begitu nanti terbukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, yang mana sekali lagi itu seharusnya dengan sangat mudah sekali ditampakkan, ini akan menjadi sebuah data, ya, akan menjadi sebuah sejarah. Itu kalau misalkan Anda pernah nonton film 2012 itu kan moralnya itu kuat sekali. Jadi ada seseorang, dia itu mengarang buku, tetapi bukunya itu kan tidak laku begitu. Tapi dengan secara kebetulan buku itulah hanya satu-satunya buku yang selamat sampai di kapal yang menyelamatkan dari kiamat odong-odong itu. Itu kan pesan moralnya menarik dalam pengertian bahwa jangan sampai kita ini memicingkan sebelah mata, tidak melirik kepada fakta-fakta yang terjadi, apalagi itu kalau sudah didokumentasikan. Dan ini akan menjadi sejarah begitu yang memalukan. Dan memang betul begitu kultur menulis ilmiah di Amerika dengan kita ya jauh lah, karena memang akan berbarengan dengan kultur membaca.
Kalau membacanya rendah, ya menulisnya juga akan rendah begitu. Dan sebaliknya. Cuman ala kulli hal ini adalah upaya yang dilakukan oleh RRT ini ya. Meskipun saya tidak setuju semuanya sebetulnya nanti kita akan bahas. Saya tidak setuju dengan semua gestur yang dilakukan oleh RRT, kemudian semua narasi yang dikeluarkan oleh beliau-beliau itu tidak setuju. Tetapi kecil dan besarnya begitu, apa yang diusahakan oleh RRT ini sudah membuka Jokowi dari berbagai macam segi, dari berbagai macam sudut pandang. Meskipun nanti pada akhirnya kesimpulannya ijazahnya itu asli, tetapi kita sudah tahu sekarang bagaimana Jokowi ini tidak memiliki empati kepada rakyatnya, kemudian dia itu tidak memiliki komitmen ilmiah sama sekali, kemudian dia itu bermental psikopat tadi seperti yang disebutkan begitu ya. Ini banyak membuka sisinya Pak Jokowi, meskipun pada akhirnya memang semua dalalah ini salah begitu. Di sana Mas punya etika untuk mundur, Mas. Ini penting untuk generasi depan Indonesia agar menjadi manusia. Kalau mereka di politik, jadi politik lebih etis. Nah, pendidikan juga gitu. Kasus ini kalau nanti terbongkar semua, UGM jadi pelajaran yang sangat menyedihkan. Tetapi apa boleh buat, ini bukan salah UGM sebagai institusi, ini kesalahan oknum-oknum UGM. Jadi lanjutkan penulisan buku ini, berseri, saya tunggu nanti saya akan resensi. Saya boleh sepertinya sampai situ dulu ya, dalam pengertian bahwa Bapak ini ya sedikit banyak dalam hal ini begitu ya, sama dengan analisa apa yang pernah saya sampaikan. Padahal kita belum pernah janjian begitu. Karena ini adalah konsekuensi dari berpikir kritis. Itu konsekuensinya. Makanya manusia itu ya selama dia bisa berpikir kritis, kebenaran-kebenaran yang sifatnya itu tidak nampak oleh panca indera itu sedikit banyak bisa terendus. Kalau berpikirnya tajam itu bisa terungkap begitu. Apabila memang dalalahnya qat'iyat. Nah, yang mana ini besar sekali hubungannya dengan ilmu kalam, dengan filsafat, dengan ketuhanan, pola berpikir seperti ini. Yang kalau misalkan sekarang sudah dirusak pola pikirnya, ini bahayanya bukan hanya sekedar ijazah atau tidak begitu. Manusia menjadi jongkok di dalam pola pikir, yang mana kalau kita masuk ke dalam ilmu kalam sudah tidak akan bisa ma'rifat. Kalau tidak bisa ma'rifat, kemudian mati, ya mau jadi apa begitu. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya, dan sepertinya analisa mengenai kelakuan Bu Ova ini masih akan beberapa seri lagi karena memang berbahaya untuk pendidikan. Sebahaya itu. Ya, kalau Anda tidak setuju, ya itu mah urusan-urusan Anda. Cuman kalau tidak setuju, tolong memakai pola pikir yang ajak begitu ya, yang konsisten supaya kita bisa sama-sama berpikir. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.